Allahu 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 Allah Allahu Allah. Faslun fi mubtilatis shalah. Fasal yang kedua tentang sesuatu yang membatalkan apa? Membatalkan salat. Yang membatalkan salat di sini disebutkan ada 11. Alladzi yubtilu shalah ahada asyara syai'an. Ada 11 perkara yang dapat membatalkan salat. Ya. Membatalkan salat artinya ya kewajibannya ndak terlunasi dan salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah, kewajibannya tidak gugur. Artinya wajib apa? Qadha. Jadi orang kalau mengerjakan salah satu daripada 11 ini ketika salatnya, maka pertama salatnya tidak sah, yang kedua wajibnya tidak gugur. Artinya wajib apa? Wajib qadha. Ngulangi lagi salatnya. Yang pertama, al-kalam al-amd. Kalam, berbicara, ngomong. Amdan, sengaja. Berbicara dengan apa? Sengaja. Nah, kita bahas dulu al-kalam. Al-kalam, masalah kalam. Ini kita harus paham tentang makna sendiri. Apa maknanya al-kalam? Dan sebelum kita bahas maknanya al-kalam, kita harus tahu tulisan al-kalam ini ada di kitab apa? Karena di setiap kitab, makna al-kalam ini apa? Beda. Inti dapatkan al-kalam di kitab Nahwu. Artinya beda. Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah susunan lafadz. Yang mana lafadz tersebut harus faham, bisa difahami. Dan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau kita ngobrol ini diomongi kalam apa enggak? Enggak termasuk kalam menurut ulama apa? Nahwu. Atau kita ngomong-ngomongan tidak jelas. Misal, jika Habib Reza datang. Wis, berhenti. Jelas apa tidak kalamnya? Tidak jelas karena orang mesti nunggu. Jika Habib Reza. Terus kenapa? Ya kan butuh jawaban. Itu berarti bukan apa? Idza jaa Habib Reza. Jika Habib Reza datang. Bukan kalam. Karena tidak mufid, tidak jelas. Ini menurut apa? Ulama. Nah, kalau kita dapatkan kalam di kitab Tauhid, beda juga. Kalam ini apa? Kalam ini sifatun azaliyatun qadimatun fidatillahi ta'ala. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala al-kalam. Yang mana tanpa huruf dan juga tanpa suara. Jadi kalau mau tahu makna hakikatnya sebuah kalimat, harus paham dari mana kalian dapat kalimat tersebut, ya. Kemudian baru cari maknanya. Ini juga kita harus pahami di dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita ini mau berkomentar kepada suatu perkara. Misal, ada seorang mengatakan kata-kata seperti ini. Kita tidak boleh langsung mengomentari kata-katanya sebelum kita mengenal siapa yang berbicara. Setelah kita mengenal seorang yang berbicara, oh ternyata ini, kita harus tidak boleh komentar dulu sebelum kita benar-benar tahu atau kita sederajat dengan orang tersebut. Misal, tak kasih contoh, ada seorang politikus ngomong perkataan seperti ini. Sedangkan kita tidak cocok sama omongannya. Kita tidak boleh komentar. Karena kita bukan apa? Bukan politik. Kita bukan orang politik. Kalau kita orang politik, komentar tidak apa-apa. Karena satu, tahu kita. Wazannya, mizannya. Begitu juga ketika ulama berbicara. Ulama berbicara, orang alim berbicara seperti ini. Kita tidak cocok sama apa? Pendapatnya. Tidak boleh kita komentar sebelum kita jadi orang alim juga. Jadi yang berhak mengomentari ulama, apa? Siapa? Ya ulama juga. Yang berhak mengomentari politikus, ya siapa? Politikus juga.
Dan suatu organisasi, suatu perkara, suatu perkumpulan akan hancur ketika seseorang yang bukan daripada memiliki ilmunya ikut juga berbicara. Politik akan hancur ketika orang yang tidak paham politik itu ikut ngomong. Hancur apa enggak? Hancur. Organisasi Islam akan hancur ketika orang yang tidak paham organisasinya ikut apa? Ikut ngomong. Bahkan agama pun juga seperti itu. Agama akan hancur ketika orang yang tidak punya pondasi ilmu dikasih waktu untuk berbicara. Yang bukan ustadz disuruh ceramah, artis-artis disuruh ceramah. Akhirnya bingung kabeh umat ya kan? Kacau. Paham ya? Jadi ketika kita mau mengartikan suatu, mau memahami suatu kita harus tahu dari mana, di bab apa ini. Baru kita paham. Nah ini sekarang kita dapat al-kalam di mana? Di fikih. Harus tahu makna al-kalam di bab fikih. Jangan kita ngartikan al-kalam di bab fikih dengan al-kalam di bab nahwu. Kacau sholat kita. Kalau berarti kita ngartikan al-kalam di bab fikih dengan al-kalam di bab nahwu, berarti orang mau ceramah pakai bahasa Indonesia ketika sholat tidak batal. Karena orang yang ngomong pakai bahasa Indonesia ini bukan termasuk kalam di ulama nahwu. Dipaham ya? Kalau di bab fikih apa sih makna al-kalam? Kalam di bab fikih ini harfun bimakna, harfain au harfun bimakna. Dua huruf atau satu huruf ada maknanya itu sudah dikatakan kalam. Jadi kita ngomong dua huruf, keluar daripada lisan kita dua huruf. Apapun hurufnya, mau bisa dipahami atau tidak, yang penting keluar apa? Dua huruf. Itu sudah membatalkan sholat. Atau keluar daripada lisan kita satu huruf dengan syarat satu huruf tersebut bermakna. Ya, seperti ki, qaf, harakat kasrah, ki. Ki ini artinya jagalah. Atau ra fathah, ra artinya apa? Lihatlah. Dengan bermakna. Satu huruf tak usah, tapi bermakna batal. Dua huruf tapi tidak bermakna juga apa? Batal. Ini makna apa? Kalam di mana? Fikih. Ketika seseorang ini mengucapkan kalimat atau kalam. Jadi kalam itu bukan harus bisa dipahami, bukan harus ngomong, bukan. Pokok kon mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan huruf dari mulutmu, dua huruf atau satu huruf yang bermakna itu sudah apa? Batal. Dengan syarat al-amad sengaja. Kau tahu, kau sadar, kau ini sholat. Kemudian ngomong, ngoceh, batal. Tapi kalau tidak sadar, seperti apa? Contohnya orang latah. Tengah-tengah sholat, ban meledos. Ngomong, ngoceh, keluar, misuh-misuh. Batal? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Tapi yang batal itu apa? Yang sengaja. Al-kalam. Paham ya? Jadi kalam itu walaupun satu huruf atau dua huruf, itu sudah membatalkan dengan syarat sengaja. Rasulullah bilang, la yasluh fiha syai'. Ini sholat ini tidak sah, tidak cocok untuk sedikit pun daripada kalamnya manusia. Jadi jangan kita campur dengan omongan. Yang pertama yang membatalkan sholat al-kalam. Yang kedua, al-amal katsir al-mutawali. Yang kedua adalah pergerakan yang banyak yang terus menerus. Al-amal, perbuatan. Perbuatan itu apa? Gerakan. Gerakan apa? Semua badanmu. Gerakan semua badan. Kaki, tangan, leher. Ya, kaki, tangan, pinggul. Pundak. Ya, itu termasuk gerakan. Semua pokok gerakan al-katsir, yang banyak. Maksudnya yang banyak itu apa? Lebih dari 3. Kalau masih 2, batal apa enggak? Enggak. 1, batal apa enggak? Enggak. Al-mutawali, yang terus menerus. Gerak 3 kali, tapi enggak terus menerus. Batal apa enggak? Enggak. Ya, jadi 3 ini harus ada. Gerakan. Yang kedua, banyak, lebih dari 3. Kemudian terus menerus, baru batal. Kalau gerakan terus menerus, tapi cuma 2 kali, batal apa enggak? Enggak batal.
yang dimaksud di sini ya. Apa namanya? Yang dimaksud di sini adalah gerakan yang membatalkan sholat, gerakan yang zakil atau yang berat. Gerakan yang berat itu gerakan kaki, gerakan pinggul, gerakan tangan, itu gerakan yang berat. Ada sebagian gerakan tubuh manusia ini yang dianggap oleh ulama fikih gerakannya khafif, ringan. Sehingga walaupun banyak, walaupun terus-menerus tidak batal kan. Contohnya apa? Contohnya gerakan ini. Apa? Wajah. Jadi sholat noleh. Tidak apa-apa ini. Tidak apa-apa. Tapi makruh. Jadi sholat ada yang datang. Tidak apa-apa. Karena dianggap gerakan apa? Khafif. Atau gerakan telinga. Siapa yang bisa gerakkan telinganya? Telinganya bisa gerak-gerak. Itu khafif dengan jari. Atau gerakan jari. Jadi kalau kita gatel, kata para ulama itu jangan garuk gini. Batal sholatmu. Tapi taruh tanganmu yang gerak apa? Jari. Ini mau 1000 kali tidak batal. Tidak batal. Jari kayak tadi leher. Leher termasuk apa? Lupa kalau tidak salah lehernya ada khilaf. Jari, leher, lisan sudah ma'ruf ya. Lisan sudah jelas. Mata, kedipan. Ini dianggap khafif. Kita mau kedip 1000 kali ketika sholat tidak masalah. Telinga, hidung yang masuk khafif dengan syarat. Gerakan yang lembut tadi tidak dianggap membatalkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Hendaknya tidak dibikin mainan. Bukan mainan. Kalau kau gerakkan tangan buat mainan, sekali langsung batal. Gerakkan mata buat mainan, langsung apa? Batal. Gerakkan wajah. Ya. Oh iya, afwan. Jadi kalau wajah tadi termasuk yang berat ya. Kalau leher tadi termasuk yang berat. Yang ringan tuh apa? Mata ini. Jadi kita ngelirik itu ke atas. Itu ngelirik itu ringan. Dengan syarat tidak dibikin apa? Mainan. Kalau buat mainan, batal langsung. Ini yang kedua. Yang ketiga al-hadas. Daripada yang membatalkan sholat adalah al-hadas. Apa itu al-hadas? Al-hadas sesuatu yang membatalkan wudu. Ada berapa yang membatalkan wudu? Lupa. Ada 4. Yang membatalkan wudu ada 4. Semua yang membatalkan wudu ketika dikerjakan di sholat, hukumnya apa? Sholatnya juga ikut apa? Batal. Hadas kecil maupun hadas besar. Semuanya membatalkan sholat. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, hudutsun najasah. Ya, atau kejatuhan najis. Kejatuhan najis ini membatalkan apa? Membatalkan sholat dengan syarat in lam tulqahalan, jika tidak langsung dibuang. Kita kejatuhan kotoran, misal kotoran atau bangkai aja. Kita kejatuhan bangkai cicak. Kejatuhan bangkai cicak. Kemudian langsung kita buang. Tidak apa-apa. Tapi kalau kejatuhan terus dilihat dulu, apa ini? Batal. Ya, pokok hudutsun najis, kejatuhan najis itu bisa membatalkan kalau tidak langsung dibuang. Atau jika langsung dibuang tapi najisnya basah, itu langsung batal juga. Kotoran cicak biasanya masih belum kering, masih anget, terus kena dilempar, item-itemnya hilang, tapi basahnya masih batal. Paham? Jadi kejatuhan najis ini membatalkan jika tidak langsung dibuang. Ataupun langsung dibuang, tapi jika basah tetap membatalkan. Wangkisyaful aurah, kemudian setelahnya terbukanya aurat. Sama juga, terbukanya aurat kita sudah bahas tadi. Terbukanya aurat kalau langsung ditutup, tidak nyampe 3 gerakan, maka sah tetap sholatnya. Tapi kalau
Enggak langsung ditutup, batal sholatnya. Terbukanya aurat, yang dimaksud terbukanya aurat itu dari samping atau dari atas. Tapi kalau dari bawah, enggak masalah. Ada seorang, ada orang sholat pakai sarung, enggak pakai celana. Di atas, atapnya kaca. Dari bawah ketok, jelas. Sah apa enggak sholatnya? Sah. Apa? Kenapa? Karena terbukanya aurat dari mana? Dari bawah. Yang dosa yang ngelihat. Yang dosa apa? Yang ngelihat. Tapi orangnya habis sholat pukulan kepalanya enggak pakai celana. Celana ini hukumnya sunnah. Orang pakai celana hukumnya apa? Sunnah. Celana panjang loh ya. Bukan celana dalam tok. Celana dalam tok masih kebuka auratnya. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW doakan laki-laki dan perempuan yang pakai celana. Semoga Allah merahmati orang laki-laki yang pakai celana dan semoga Allah merahmati orang yang perempuan yang pakai celana. Doa itu ketika Nabi Muhammad ngelihat ada seorang wanita ini naik onta. Pas mau naik onta, lah kok salah cara naiknya sampai jatuh. Ketika jatuh, roknya terbuka. Nabi Muhammad langsung memalingkan wajahnya. Nabi Muhammad sama sahabat itu. Nabi Muhammad langsung memalingkan wajahnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, aman ya Rasulullah. Tidak kebuka. Oh. Kok bisa tidak buka? Kenapa? Orang tersebut pakai apa? Celana. Oh, pakai celana. Langsung didoakan sampai. Rahimallahul musarru. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang pakai apa? Celana. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang pakai celana. Ada berdoanya Nabi. Apakah Rasulullah pakai celana? Hah? Apakah dari riwayat Rasulullah pakai celana? Tidak ada. Tapi ketika Rasulullah meninggal dunia, terlihat ada 2 celana di tempat pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada tahu sahabat Rasulullah pakai celana atau tidak. Bukan tidak ada yang tahu, tidak ada riwayat. Tapi jelas ketika Rasulullah meninggal dilihat tempat baju-bajunya itu ada apa? Ada celana. Tentunya Rasulullah juga pakai. Karena ada baju. Nah, kata Zal pakai celana. Sunnah. Dapat doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Celana yang menutupi aurat. Celana 3/4 itu ya. Jadi aurat itu terbuka ketika dari bawah. Kalau dari samping atau dari atas, kalau dari bawah aman. Kalau dari samping atau dari atas itu baru yang batal. Misal kita sholat, ya, sholat pakai gamis, dalamnya tidak pakai apa-apa. Misal pakai gamis. Nah, gamis kita ininya besar. Ketika kita rukuk, kelihatan sampai ke apa? Pusar. Batal apa tidak sholatnya? Batal. Karena kebukanya dari atas. Atau kebukanya dari samping. Contohnya apa? Rukuhnya perempuan. Rukuhnya perempuan yang apa? Sobekan. Rukuhnya yang perempuan yang sobekan itu termasuk dari samping itu. Jadi ketika takbir jangan keras-keras. Kalau ketika takbir Allahu Akbar sampai kelihatan ininya, batal. Paham ya? Jadi kebukanya aurat itu dari atas atau dari samping. Kalau dari bawah, tidak batal. Wataghyirun niyah, kemudian setelahnya adalah merubah niat. Merubah niat ketika sholat, hukumnya membatalkan. Misal, aku sholat nih. Kemudian, wis tidak jadi sholat. Sholat apa enggak ya? Tidak jadi sholat. Batal langsung. Mulai dari kalau ada kepingin batalkan sholat, sudah apa? Batal. Jadi sholat, tak batalkan apa enggak ya? Langsung batal. Jadi ada keraguan sedikit ketika sholat. Atau ingin membatalkan ketika sholat, sudah apa? Sudah batal. Atau mentaklik. Mentaklik ini apa? Menggantungkan. Misal, ini kalau Habib Riza datang mau ngajar, tak batalkan sholatku. Ini aku mau sholat sunnah ba'diyah. Tapi ini Habib Riza sudah datang, tak batalkan. Sebelum Habib Riza datang, harus batal. Jadi hanya menggantungkan niat itu sudah apa? Sudah bisa membatalkan sholat. Taghyirun niyah, merubah niat. Kemudian selanjutnya istidbarul kiblah, membelakangi kiblat. Kiblat menghadap ke kiblat. Takbir menghadap. Kemudian menggerakkan badannya seperti ini, sudah batal. Ini makanya penting diingatkan ketika orang mau salam. Ingat, salam itu disunnahkan melihat kanan kiri dengan apa? Dengan wajah, bukan dengan dada. Kalau dengan dada batal. Jadi
Assalamualaikum. Batal salat. Nah. Jadi salam itu pakai apa? Sunnahnya pakai muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum. Wes, ulangi salatnya. Batal. Karena termasuk apa namanya? Menyalahi kiblah. Ya, istidbarul kiblah. Wali wajhaka syatral masjidil haram. Ya, jadi dada ini di depan. Menghadap kiblat itu dengan dada. Dengan wajah kita boleh kanan kiri bebas. Tapi yang penting dadanya tetap di depan. Kalau dadanya sampai ke kanan atau ke kiri, itu membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya wal akal wasyurub. Makan dan minum ini membatalkan sholat. Makan dan minum ini walaupun sedikit, tapi dengan sengaja hukumnya apa? Batal. Sedikit itu bagaimana? Selipan daripada gigi. Ya, selipan daripada gigi. Ada kotoran ketika sholat kita bersihkan kemudian kita telan. Batal apa enggak? Batal. Ya, makan ini bukan berarti makan sak piring. Ya, karena kita orang kan belum dianggap makan. Al-akal kalimat makan menurut ulama fikih ini walaupun satu apa? Satu butir beras atau satu sedikit kotorannya ada gigi itu tetap dianggap makan. Ini menurut ulama fikih, tapi kalau menurut kita kan makan harus pakai nasi. Ya, makan sebanyak apapun kalau belum pakai nasi belum dianggap apa? Makan. Ini menurut kita. Kalau menurut ulama fikih enggak. Sedikit kotoran gigi kalian masukkan atau siwak. Orang yang pakai siwak kemudian ada itunya ketelan, batal. Ya, batal. Maka hendaknya dikeluarkan, bawa tisu taruh di sini, masukkan lagi. Atau ditaruh di bajunya, dilepeh di bajunya. Enggak apa-apa. Jangan sampai ini makan. Atau minum. Minum juga seperti itu. Minum juga membatalkan daripada sholat. Dengan syarat makan dan minum tersebut dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan lupa, ya tidak apa-apa. Misal lupa, maksudnya tidak sadar kita tiba-tiba membersihkan gigi, ketelan. Itu tidak apa-apa. Atau kita wudhu nih. Setelah wudhu masih basah kan? Kita sholat. Terus air wudhunya masuk. Tidak sengaja sampai kita telan. Tidak batal. Dengan syarat tidak sengaja atau lupa. Tapi kalau sengaja kumpulkan di sini terus diminum, nah, itu batalkan ya. Kemudian terakhir tinggal dua, al-qahqahah. Qahqahah ini apa namanya? Dehem. Ya. Dehem. Dehem ini membatalkan apa? Batalkan sholat. Jika mengeluarkan apa? Huruf. Berapa huruf itu keluar? Semuanya itu. Ya. Makanya sampai para ulama mengatakan ketika imam, kemudian imamnya dia membaca surat Al-Fatihah. Hukum baca surat Al-Fatihah apa? Dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada kotoran di sini. Kuat harus apa? Didehem. Gimana? Boleh dehem apa enggak? Enggak boleh. Loh, ini kalau aku enggak dehem, enggak bisa baca dengan keras. Enggak apa-apa, enggak usah baca dengan keras. Pelan kan. Yang penting jangan dehem. Ini ulama bilang gitu. Sampai terakhir, ini enggak bisa. Kalau enggak dehem enggak bisa baca. Ya sudah, dehem enggak apa-apa. Maksudnya batas boleh dehem ini ketika apa? Kalau enggak bisa baca, bukan enggak bisa baca dengan apa? Dengan keras. Karena enggak bisa baca dengan keras, membaca dengan keras hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan dehem haram, membatalkan sholat. Batuk, dehem, ya sama. Kalau batuk kan banyakan enggak disengaja. Tapi kalau dehem kan kita yang bikin. Ya. Kalau dehem lebih baik dijaga. Jangan kita dehem. Ini menurut mu'tamadnya. Kita bahas dari awal tadi mu'tamadnya. Kalau dehem membatalkan apa? Membatalkan sholat. Terus gimana? Kalau kita ngelihat ada imam, kita makmuman sama imam. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ikuti apa enggak? Batal jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Batal. Kalau menurut kita ngikuti ulama yang mu'tamad, mufarokoh. Berarti imamnya bukan faqih itu. Tidak pantas jadi imam. Tidak pernah belajar itu imamnya. Ya, bukan faqih dia. Sudah tidak mendapatkan surut-surut jadi imam. Jangan diikuti. Tapi kata para ulama yang lain, tidak apa-apa, ikutono tetap. Karena daripada kau mufarokoh, lebih baik kau ngikuti, ada pendapat daripada sebagian ulama, dehem tidak membatalkan. Ada sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'i, mengatakan bahwasanya dehem tidak membatalkan kita ambil perkara ini untuk menghukumi orang lain, bukan untuk menghukumi kita. Kalau kita pakai menghukumi diri kita harus pakai yang apa? Yang mu'tamad. Karena kita belajar. Kalau menghukumi diri kita harus pakai yang mu'tamad. Tapi kalau menghukumi orang lain, tidak apa-apa kita ambil. Yang penting sholat kita sah. Wal-qahqahah, batalkan sholat. Bila sampai keluar 2 huruf tadi. Yang terakhir, riddah, murtad. Murtad ketika sholat. Batal sholatnya. Ya, murtad ketika sholat. Murtad ini membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Jadi ada orang murtad. Murtad habis sholat subuh murtad. Habis itu dia tidak batal wudhunya sampai sholat duhur, masuk Islam lagi. Langsung sholat, tidak apa-apa. Tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan apa? Membatalkan sholat. Murtad itu bisa dengan kalimat, bisa dengan i'tiqad, bisa juga dengan fi'il, pekerjaan. Jadi murtad bisa dengan kalimat. Kalimat seperti apa? Menghina Al-Quran, menghina Nabi, menghina Allah. Murtad. Atau dengan i'tiqad, menyangka bahwasanya Allah ini tidak punya sifat 20 tadi. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ini lemah dan yang lainnya. Murtad. Atau murtad dengan pekerjaan seperti sujud kepada selain Allah. Itu langsung dianggap murtad. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Jelas ada pertanyaan? Masalah yang membatalkan sholat. Cuma suami sama istri sholat. Si istri mengingatkan suami yang salah. Sampai berkali-kali nggak dengar. Diganti pakai subhanallah. Gimana itu sholat istrinya? Sholat istrinya tetap sah. Karena kalimat tasbih itu termasuk zikir. Dan zikir tidak membatalkan sholat. Tapi keluar daripada yang afdal. Keluar daripada tuntunan gitu aja. Keluar daripada tata cara. Ada orang itu kadang-kadang punya kebiasaan dia tapi tidak sadar kalau dia itu gerak-gerak dalam sholat. Jadi kayak badannya gerak-gerak ini namanya. Jadi tidak sengaja dia tidak tahu kayak ini. Karena lihat ini kok gerak-gerak terus sih. Gitu hukumnya gimana Ustaz? Kalau tidak sadar. Iya tadi kita kembali ke ulama bilang gerak-gerak membatalkan dengan 3 syarat. Kalau dia gerak dengan pergerakan yang kuat tadi, tangan, kaki, badan, pinggul 3 kali berturut-turut dan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja seperti emang dia ini orangnya biasa gerak-gerak gitu enggak ada. Atau dia kedinginan. Salat subuh di Dieng, ngono sapa di Tawangmangu. Gini. Enggak batal. Tapi kalau ada orang itu ya diingatkan aja. Diingatkan. Sholatmu hati-hati. Sholatmu hati-hati. Bisa enggak sah. Ya, dan hukum tadi itu buat menghukumi diri kita loh. Bukan buat menghukumi apa? Orang lain. Karena kalau kita membahas masalah fikih ini pendapat para ulama luas banget. Makanya kita belajar ini buat apa? Memperbaiki diri kita, bukan buat terus kita habis belajar, oh ini gak ono sing sahih. Tambah kita nyesatkan orang. Tambah buat hati rusak. Ya kan? Makanya kita belajar ya buat diri kita. Kalau ngelihat orang lain ya mungkin ada pendapat. Selama kita bukan orang yang pantas untuk amar ma'ruf nahi munkar, misalnya bukan ustadz, bukan yang orang alim.
Atau bukan, kalau kita benar sudah tahu, misal kita sudah tahu bab wudu jelas ini tidak sah, berarti kita baru diwajibkan untuk amar ma'ruf tadi. Kalau ada yang tidak sah wudunya kita terangkan. Ingatkan aja boleh. Ngingatkan bukan nyalahkan. Beda. Ingatkan. Wudumu tadi kayak gini. Hukumnya itu sebenarnya kayak gini. Wes, itu ngingatkan. Kalau nyalahkan, wudumu tidak sah. Itu nyalahkan. Jadi, wudumu itu kayak gini. Tapi yang aku lihat, yang aku belajar, benarnya seperti ini. Selesai. Itu mengingatkan. Nanti dia bilang, oh iya benar ya seperti itu. Tapi ada pendapat. Nanti kan itu bisa dapat ilmu lagi. Tapi kalau itu sudah pertama, tidak sah wudumu, orang bakal marah. Sudah tidak bakal ngasih ilmu itu, tapi dicaci maki nanti.